Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Eh, Anakku sekalian, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Awan Gunawan. Dan pada saat ini kita akan belajar pertama kali dalam pelajaran kimia, yaitu dengan tema atau dengan judul Hakikat Ilmu Kimia. Anakku sekalian, eh, ada penafsiran yang kurang pas kalau kita mendengar tentang zat-zat kimia ataupun bahan-bahan kimia, maka penafsirannya adalah hal-hal yang membahayakan, bahkan bisa mematikan. Padahal tidak semua seperti itu. Kalau kita bicaranya masalah timbal atau PB, kita bicara masalah merkuri, uranium, jelas berbahaya. Kita bicara sianida, juga pasti berbahaya dan mematikan. Tapi kalau kita bicaranya masalah glukosa, kemudian paracetamol, obat-obatan, kemudian juga berbicara masalah sabun, itu hal-hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi bahan-bahan kimia tidak semuanya berbahaya. Itu intinya seperti itu. Anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu ilmu kimia yang dipelajarinya. Kemudian kita membahas peranan kimia dalam kehidupan, dan terakhir kita akan membahas beberapa pengenalan alat dan bahan. Yang pertama kita belajar tentang ilmu kimia itu apa. Nah, ilmu kimia ini adalah ilmu yang pelajari tentang, di sana ada struktur zat, kemudian ada komposisi zatnya, ada sifat-sifat zat, ada perubahan zat, dan juga ada energi yang menyertai perubahan itu. Jadi kita intinya belajar zat. Nah, ini zat. Kalau kimia senangnya nyebutnya zat. Kalau fisika biasanya benda nyebutnya. Padahal zat atau benda atau materi sama aja, ya. Hanya perbedaannya zat biasa pakai untuk kimia, kalau benda fisika biasanya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan sekian, itu artinya belajar fisika. Kalau belajar kimia, suatu zat direaksikan dengan zat lain, nah itu belajar kimia biasa seperti itu. Anak sekalian, di SMP pernah kita mendefinisikan tentang zat. Kira-kira apa itu zat? Di SMP, zat itu definisinya adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, jadi memiliki berat. Di kimia massa dan berat sama, ya. Kalau fisika dibedakan. Jadi zatnya dua syaratnya, punya ruangan dan punya massa, punya berat. Itu zat namanya. Ini spidol adalah zat atau benda. Sebab dia punya ruangannya ini, beratnya ditimbang misalkan 1 on, gitu ya. Itu namanya benda. Saya adalah benda atau zat. Saya punya ruangan dan berat saya 70 kg. Nah, berarti zat. Punya dua syarat, punya ruangan, punya berat. Kalau api gimana api? Pasti ada yang menjawab zat, ada yang menjawab bukan, ya. Nah, api ini kalau melihat syarat yang tadi, ruangannya punya, tapi tidak punya massa. Tidak ada orang yang menimbang api. Makanya api bukan zat. Api itu adalah termasuk pada kelompok energi. Api itu. Kalau gas misalnya, gas itu zat atau bukan? Nah, gas itu kalau kalian mengangkat
tabung gas yang berisi dengan tabung gas LPG yang kosong, pasti akan berat yang tabung gas yang berisi LPG. Ini artinya bahwa gas itu adalah zat, tapi dia punya massa, punya ruangannya adalah tabung. Gitu. Makanya wujud zat ada 3, ada wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Itu. Jadi zat seperti itu. Kalau dulu kita belajar di kalian di SMP dulu. Nah di sini kembali ke ilmu kimia tadi, yang dibahasnya struktur zat. Nanti kita akan membahas tentang ikatan antara atom dengan atom dalam satu molekul. Nah, nanti itu ada bentuk molekulnya. Ada linier, ada trigonal planar, ada tetrahedral, dan seterusnya. Ya, itu struktur zat namanya. Jadi bentuk-bentuk molekul. Kalau membahas tentang komposisi zat, nah ini misalnya contoh misalkan rumus molekul glukosa. Nah, glukosa itu C6 H12 dan O6. Ini artinya dalam satu molekul glukosa mengandung 6 atom C, 12 atom H, 6 atom O. Itu komposisi namanya. Itu ya, komposisi. Jadi ada beberapa atom dalam satu molekul, itu komposisi namanya. Kemudian membahas sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat itu ada sifat fisika, sifat kimia. Sifat-sifat zat. Sifat fisika seperti bentuknya, warnanya, baunya, titik didihnya, itu sifat fisika namanya. Kalau sifat kimia yang dibahasnya adalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan. Nah seperti itu. Nanti kita bahas di sistem periodik, sifat-sifat periodik. Kemudian juga membahas tentang perubahan zat. Sama, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nanti kimia, perubahan kimia itu adalah ke reaksi kimia. Reaksi kimia dibahas nanti. Reaksi kimia antara HCl dengan NaOH bagaimana, antara Mg magnesium dengan HCl bagaimana, itu pada perubahan-perubahan zat. Nah, perubahan kimia itu perubahan yang menimbulkan zat baru. Kalau perubahan fisika, perubahannya tidak menimbulkan zat baru. Air menguap, air membeku, itu perubahan fisika. Kemudian dibahas lagi energi. Ini energi yang menyertai perubahan kimia. Nanti dibahas di termokimia. Berapa energi, berapa kalori yang dilepaskan saat reaksi antara HCl dengan NaOH. Nah, nanti dihitung berapa kalorinya. Ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Eksoterm artinya yang melepaskan panas ya dari sistem ke lingkungan. Jadi kalau reaksi eksoterm itu, kalau tabung reaksi dipegang, yang bereaksi akan terasa panas. Itu eksoterm. Kalau reaksinya terasa dingin pada tabungnya, itu artinya reaksi endoterm. Artinya ada panas yang diserap dari lingkungan oleh sistem. Nanti kita bahas termokimia. Itulah tentang ilmu kimia yang dipelajari. Makanya definisinya pun adalah ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, kemudian sifatnya, perubahan zat, dan energi yang menyertai perubahan zat tersebut. Nah, itu adalah definisi ilmu kimia. Anak-anak sekalian, poin yang kedua kita bahas adalah sedikit mengulas tentang peranan kimia dalam kehidupan. Nah, ini ada beberapa bidang yang saya tuliskan. Nanti kalian baca lagi bukunya. Ada bidang kedokteran. Jelas ini membahas tentang obat-obatan. Ya, tadi ada paracetamol, ada obat itu kan penurun panas dan sebagainya. Sekarang lagi mungkin sedang dibahas, sedang dibicarakan obat-obatan untuk vaksin untuk corona yang belum berhasil kita buatkan. Kemudian di pertanian, nah ini kimia berperan sekali dalam pupuk biasanya. Pupuk ada pupuk urea, pupuk ZA atau amonium sulfat, superfosfat, ada KCl, itu pupuk.
Juga dalam segi pembasmi hamanya, hama penyakit, pestisidanya atau insektisidanya untuk serangga, itu dibahas dalam bidang pertanian. Selanjutnya bidang pangan. Kimia berperan sangat dalam bidang pangan. Misalnya untuk pemanis, ada pemanis. Berarti ini masuk ke zat aditif. Ada pemanis, ada apalagi pengawet, gitu kan. Kemudian ada juga penyedap rasa seperti pecin atau natrium sodium mono MSG, monoglutamat ya. MSG itu untuk pecin. Pengawet, pewarna, penyedap, kemudian juga ada lagi membuat harum makanan, itu ester namanya. Di ester nanti ada ester. Itu pangan. Industrinya ini ada industri banyak. Industri transportasi, industri apalagi untuk rumah tangga dan sebagainya. Transportasi membuat ban, karet, kemudian untuk perumahan ada plastik, ada paralon, itu adalah hal dari kimia. Di rumah tangga ada sabun, ada pasta gigi, gitu kan ya. Itu untuk berhubungan dengan kimia. Terakhir di lingkungan hidup, biasanya kimia berperan dalam penganalisaan pencemaran lingkungan. Misalnya berapa menganalisa zat apa yang membuat pencemaran di daerah tersebut, kemudian berapa kadarnya, berapa ppm kadar zat pencemar itu, gitu kan, gitu, seperti itu. ppm itu adalah ukuran untuk zat pencemar, part per million, ppm namanya. ppm bahasa Indonesianya BPJ, ya, bagian per juta. Itu biasa digunakan untuk pengukuran dalam pencemaran. Ada part per million atau BPJ, bagian per juta. Itu sedikit tentang peranan kimia dalam kehidupan. Nanti kalian bukunya baca lagi di rumah, ya, baca tentang peranan kimia, tentang ilmu kimianya, sebagainya. Terakhir adalah tentang sedikit pengenalan alat dan bahan. Nah, di sini saya misalnya akan memperlihatkan beberapa alat dulu. Ini ada, ini saya bawakan gelas kimia nih. Gelas kimia, ya, terbuat dari kaca. Nanti penyimpanannya pun kalau alat harus berkelompok, kelompok kaca, kelompok kayu ataupun karet, kelompok besi, itu dipisahkan. Kelompok kaca paling atas, kelompok besi paling bawah, logam paling bawah, gitu ya. Nah, sampai nanti kalau disimpan di atas logam, besi jatuh karena yang lainnya di bawah, pecah semuanya. Nah, ini adalah gelas kimia. Ada ukurannya, ada yang 250 mili, ada yang 150 mili, macam-macam, ya, tergantung kebutuhan gelas kimia ini. Biasanya untuk mencampur larutan. Misalnya kita membuat larutan gula 100 mili. Nah, gitu ya. Lihat di sini ada. Coba ini misalkan, yang benar yang mana nih? Kalau misalkan membuat larutan gula 100 mili, apakah gula dulu dimasukkan atau air dulu dimasukkan 100 mili tambah gula? Nah, kalau kalian mencampurkannya, misalnya air dulu 100 mili, dilihat harus lurus melihatnya, jangan dari atas, nanti nggak pas volumenya. Lurus lihat, air 100 mili masukkan, tambahkan gula. Itu adalah salah pekerjaannya.
kalau membuat tablet seperti itu. Tapi harusnya adalah gula dulu dimasukkan, tambahkan air setengahnya 50 ml misalnya, kocek dulu, baru tambahkan air sampai 100 ml. Tapi kalau nanti air 100 ml dulu tambah gula, nanti akan naik volume. Itu misalnya ya. Ini adalah gas kimia. Selanjutnya, nah ini saya bawakan, ini ada tabung reaksi, ini kemudian ada rak tabungnya, dan ini adalah penjepit kalau ada pembakaran nanti ya. Nah, ini adalah tabung reaksi. Ini ada pipet tetes namanya. Jadi kalau kita mereaksikan zat-zat yang kecil di tabung reaksi biasanya. Tabung reaksi misalnya reaksi antara PbNO3 timbal nitrat dengan kalium iodida. Nah, masukkan sedikit misalkan ke sini timbal nitratnya, ambil pakai pipet tetes, misalkan 10 tetes kalium iodida. Teteskan di sini. 1, 2, 3, 4. Gitu caranya. Ini untuk mereaksikan zat-zat yang kecil di tabung reaksi. Kemudian ada lagi, nah ini misalnya ini pembakar spiritus. Kalau kita membakar zat di sini pakai pembakar spiritus, kita jepit tabung reaksinya, ya, jepit. Nah ini pembakarnya cuma di sini. Ratakan dulu panasnya di tabung reaksi, jangan sampai ujungnya saja, semua diratakan agar semua panasnya merata. Kemudian juga kalau membakarnya harus ke tempat yang kosong, jangan ada yang orang di sekeliling teman-teman kalian. Nanti di mana ada zat yang keluar tidak akan berbahaya. Terus kalau harus mencium gas yang dikeluarkan, jangan diisap seperti ini, tapi harus dikipas-kipas. Kipas ada gas yang dikeluarkan. Itu caranya untuk keamanan kita bersama. Itu beberapa alat. Ada lagi, oh ini namanya pipa U. Pipa U ini biasa digunakan untuk pada sel volta, untuk jembatan garam biasanya. Tapi pada sel volta di kelas 12 reaksi elektrolisis, reaksi sel volta, ini adalah tabung pipa U-nya. Kemudian ada lagi, ini gelas ukur namanya. Gelas ukur ada yang besar, ada yang kecil. Bisa yang kecil aja. Ada ukuran volume, ya, sama. Cara melihatnya tetap, kalau butuh 50 ml harus lurus matanya dengan alat ini agar nanti pas. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas melihat. Itu beberapa alat yang saya bawa. Dan kemudian selanjutnya adalah tentang bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia ini harus dilihat lambang atau gambarnya. Sebab nanti ada gambar yang zat ini mudah meledak, zat ini mudah terbakar, zat ini mudah teroksidasi. Itu ada lambangnya. Kalau di buku kalian lihat di sini, nah di buku sudah ada gambarnya. Misalnya ini adalah yang eksplosif, artinya mudah meledak. Kemudian ada lagi yang pengoksidasi. Nah ini seperti ada api, mirip dengan yang mudah terbakar ini. Kemudian ada gambar yang karsinogenik, berarti ini membahayakan sekali, bisa menimbulkan kanker dalam tubuh kita. Ada zat yang gambarnya tengkorak, berarti ini adalah untuk biang beracun. Ada gambar zat lambangnya adalah api, berarti dia mudah terbakar. Ada gambar zat yang, nah ini tetesan korosif, ya,
asam itu korosif. Jadi korosif itu berkarat. Dan ada tanah silang ini untuk yang menyebabkan iritasi kepada mata, pada kulit, itu adalah tanaman. Misalnya saya ambil contoh di sini adalah ini belerang sulfur gambarnya. Ini gambar api, berarti mudah terbakar. Kalau kalian dilihat di YouTube cara membuat aluminium sulfida Al2S3, rumus kimianya itu sedikit ada nyala api langsung terbakar, campuran antara aluminium dengan belerang. Ini gak ada lambangnya nih, lambangnya. Jadi betul bahan-bahan kimia itu pasti ada lambangnya bagi zat yang berbahaya. Itu sementara pertemuan kita pada yang pertama kali ini. Mudah-mudahan kalian lebih bersemangat lagi, lebih ingin tahu lagi tentang kimia. Silahkan dibuka buku kimia, belajar di rumah. Tugasnya nanti saya kirimkan lewat WhatsApp, media sosial kalian, WhatsApp grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.